Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya berbicara tentang Tuhan buka jalan. Sekali lagi Tuhan buka jalan. Saya percaya setiap kita selama 2 hari ini Bapak Ibu, kita boleh terus diperlengkapi ya. Kita terus boleh diajar untuk mendapatkan sesuatu berkaitan mengenai pesan Tuhan dalam minggu ini. Kalau kita renungkan bahwa pesan Tuhan ini adalah kabar baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Kabar sukacita untuk kita semua. Mungkin ini juga adalah sebagai jawaban doa yang mungkin selama ini kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin kita bergumul, tidak ada jalan yang terbuka. Mungkin selama ini jalan kita tertutup. Tetapi lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan Bapak Ibu, ini dahsyat banget. Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya Bapak Ibu. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Haleluya. Kita mau lihat firman Tuhan, Yesaya pasal 43 ayat 15 sampai 16. Yesaya 43 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita jauh, saya akan membacakan tentang inti pesan Tuhan. Karena saya melihat tentang ada sesuatu yang harus kita renungkan di sini yang memang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya, ini yang menjadi inti pesan Tuhannya. Tantangan apapun yang sedang dihadapi umat Tuhan hari-hari ini, seolah-olah terlihat seperti sulit mendapatkan jalan keluar. Bagaikan bangsa Israel yang terjepit di antara laut di bagian depan dan kejaran tentara Mesir di bagian belakang. Namun melalui pesannya ini, Tuhan mengatakan bahwa ada jalan yang senantiasa Ia buka bagi umatnya. Bahkan perjalanan yang sebelumnya terjal mendaki, kini mulai menjadi perjalanan yang melandai. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Namun untuk melalui jalan tersebut, nah ini penekanannya, dibutuhkan kesungguhan hati. Dibutuhkan kesungguhan hati untuk siap melaluinya. Tuhan gak suruh kita menontonnya, tapi melaluinya. Bersama dengan siapa? Dikatakan di sini bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita renungkan pesan yang disampaikan oleh Tuhan ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan sesuatu. Sehingga kita sangat bergairah untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan kesungguhan hati untuk siap melaluinya bersama dengan Tuhan. Nah, kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya, 2 hari ini kita sudah belajar, kita sudah diperlengkapi. Nah, pagi hari ini ketika Tuhan sampaikan bahwa Ia membuka jalan, maka hal ini yang dapat kita renungkan. 2 hal ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu menjadi perenungan kita bersama-sama. Yang pertama adalah buang rasa takut dan ketidakpercayaan. Buang rasa takut dan ketidakpercayaan. Ya. Ketika Tuhan sampaikan pesan ini kepada setiap kita, Ia membuka jalan, maka respon kita adalah percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan mempertanyakan, betul enggak ya? Jangan meragukannya. Dan bahkan jangan takut untuk melangkah ketika Tuhan mengatakan Ia membuka jalan. Itu sungguh-sungguh Tuhan nyatakan Bapak Ibu kepada setiap kita.
Buat saya secara pribadi ini sebuah penghiburan. Ini adalah kata-kata kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin selama tahun-tahun yang lalu kita punya pergumulan berat. Mungkin jalan kita tertutup. Tuhan nyatakan dalam minggu ini bahwa Ia datang untuk membuka jalan bagi kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bukan suatu kebetulan. Tuhan memang sedang menuntun kita. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Kita akan belajar Bapak Ibu dan melihat bersama-sama apa yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada umat Israel dan juga kepada setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Yesaya 43 ayat 1 dan 5. Ini menjadi dasarnya Bapak Ibu, poin pertama. Yesaya 43 ayat 1 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini, apa yang firman Tuhan katakan? Kepunyaanku. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, Tuhan menekankan tentang janganlah takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Ketika Tuhan menyampaikan ini Bapak Ibu, janganlah takut, artinya Tuhan sangat tahu tentang keadaan umat-umatnya pada masa itu. Bahwa memang mereka sedang mengalami ketakutan. Kata janganlah takut ini bersinggungan dengan kehidupan bangsa Israel pada saat itu di masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang menakutkan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana musuh mengejar mereka di belakang. Ya Bapak Gembala sudah sampaikan kepada setiap kita ya. Kita pasti menangkap ini nih. Artinya ketika saya merenungkan itu tidak mudah memang. Tidak ada pilihan yang lain. Selain mereka harus berjalan di Laut Tebra pada saat itu yang terbela ya. Gak ada jalan, musuh sedang mengejar. Bahkan di Warta dijelaskan Bapak Ibu, di tengah-tengah masa pembuangan berlangsung, timbul pertanyaan besar yang membara di hati orang Israel. Ada gak jalan keluar di masa-masa sulit itu? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Ada nggak jalan? Tuhan ada nggak jalan gitu kan? Memang tidak mudah. Ketika Tuhan kasih pesan ini Bapak Ibu, saya mendapatkan perenungan sendiri. Bahwa Tuhan ini sedang lagi menjawab. Tuhan lagi membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru. Kepada sebuah pengalaman yang baru. Tuhan mau nyatakan sesuatu yang dahsyat di sana. Tinggal respon kita, mau gak kita percaya kan gitu. Atau kita sedang meragukan ketika Tuhan kasih pesan ini, benar gak ya Tuhan ya? Loh keadaanku gak membaik loh Tuhan. Benar gak Tuhan buka jalan? Benar Bapak Ibu. Tuhan buka jalan buat kita. Tergantung respon cara pandang kita melihatnya. Ini berita baik, berita sukacita buat kita semuanya. Buat saya pribadi ketika saya merenungkan ini. Saya sampaikan di rumah bahwa ini pesan Tuhan buat kita. Artinya Tuhan sedang membuka jalan gitu. Karena kalau kita kilas balik Bapak Ibu, kalau di hari-hari kemarin kita lalu itu tidak mudah. Dan Tuhan jawab sekarang gitu. Ya,
Ya kan kalau kita perhatikan pesan-pesan berlukun sepertinya kayak Tuhan bawa kita nanjak terus. Sampai kita gak punya kekuatan. Tapi dalam minggu ini Tuhan sedang membawa kita, sedang perjalanan yang melandai. Bukan berarti jadi mudah. Bukan berarti jadi mulus Bapak Ibu. Tidak. Tapi di tengah-tengah situasi muncul sebuah pertanyaan di dalam kehidupan bangsa Israel. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan itu menarik. Kalau kita baca perikop ini, satu perikop ini Bapak Ibu, kita akan temukan jawaban Tuhan yang membuat hati kita itu kuat, terhibur. Kita lihat di ayat 15, ayat 16 lagi, saya akan ulangi baca lagi. Ini yang Tuhan tekankan ulang-ulang kepada bangsa Israel. Dikatakan, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, aku telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Di ayat 5 bagian A berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Kata-kata ini menguatkan. Menguatkan setiap kita. Menguatkan saya secara pribadi Bapak Ibu. Artinya apapun kesulitan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan sedang membawa kita kepada sesuatu yang baru. Karena Tuhan sedang membuka jalan buat kita. Tuhan siap menolong kita Bapak Ibu. Bahkan Tuhan membuka jalan bagi kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi respon kita apa? Kuncinya percaya. Jangan takut. Jangan takut melangkah bersama dengan Tuhan. Kita harus yakin dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Berbagai area, mungkin dalam pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan kita, karir mungkin, studi mungkin. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Demikian firman Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dari ayat ini Bapak Ibu ada 3 penekanan kata penting di sini. Supaya kamu tahu, supaya kamu percaya, supaya kamu mengerti. Karena kalau kita kembali di pasal sebelumnya Bapak Ibu, bangsa Israel itu tidak hidup dalam ketaatan ternyata. Mereka punya telinga tetapi mereka tidak mendengar. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka tuli. Makanya Tuhan pertegaskan supaya kamu tahu. Supaya kamu percaya. Percaya apa? Sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Supaya kamu mengerti apa? Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi lewat poin pertama ini kita belajar bersama-sama untuk membuang rasa takut. Membuang rasa ketidakpercayaan di dalam kehidupan setiap kita. Karena waktu kita tidak percaya itu akan menghambat kita. Di mana Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Respon kita ragu, tidak percaya, respon kita takut, tidak mau melangkah. Padahal Tuhan sampaikan, Tuhan sedang membuka jalan buat kita. Ini yang poin pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua yang kita dapat pelajari, yang kedua adalah pastikan bahwa kita siap untuk masuk ke jalan yang Tuhan bukakan. Pastikan bahwa kita siap untuk masuk ke jalan yang Tuhan bukakan. Kata kuncinya adalah pastikan bahwa kita siap. Artinya jangan sampai kita tidak mempersiapkan apa-apa. Mental kita juga perlu persiapkan. Karena kita tidak tahu persisnya seperti apa perjalanan yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Bisa saja tidak sesuai dengan keinginan kita loh Bapak Ibu.
Tetapi itu yang Tuhan sediakan untuk kita masuk dan melewatinya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya perlu kesiapan, perlu persiapan dengan baik. Ya, sekalipun dia di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, itu kita diingatkan, itu saya berkali-kali saya baca itu. Bahwa perjalanannya mulai menjadi perjalanan yang melandai. Saya coba renungkan itu. Lumayan lah maksudnya. Nggak lagi nanjak kita nih, lagi turun nih. Tapi muncul sebuah pertanyaan dalam pemikiran saya. Apakah semua akan jadi mudah Tuhan? Apakah semua jadi mulus nantinya? Kita belum tahu. Karena itu jalan yang baru yang Tuhan buka. Yang tidak pernah kita lewati sebelumnya mungkin. Jadi ini yang saya renungkan, perlu mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan belajar Bapak Ibu di dalam firman Tuhan ini. Yesaya 43 ayat 18 sampai 20. Ini sebetulnya sudah juga disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. Ini berbicara tentang kepuasan loh Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Di bagian akhir, di bagian 20 mengatakan, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Wah, betapa dahsyatnya Tuhan ya. Begitu besar kasihnya kepada umat-umatnya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada hal-hal yang ditekankan di sini. Dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mungkin kesulitan, mungkin penderitaan, mungkin pengalaman yang pahit. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan ingat-ingat. Melainkan fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Mungkin kalau kita lihat ke belakang Bapak Ibu, mungkin banyak hal yang kita ingat. Mungkin tentang keberhasilan kita, mungkin kehebatan kita mungkin. Atau pengalaman-pengalaman yang buruk mungkin kita alami. Makanya pesan Tuhan lewat ayat ini dikatakan jangan ingat-ingat. Ingat apa yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan sedang mengerjakan pembaharuan, perubahan, masa depan. Jadi jangan sampai kita hidup dengan pola yang lama. Dengan cara-cara yang lama, Tuhan sedang membawa kita di tempat sesuatu yang baru nih. Artinya jangan pakai pola-pola lama lagi. Cara pandang yang lama. Tuhan mau kita fokus memandang sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Selanjutnya dikatakan apa? Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya kan? Nggak perlu lagi kita pikirkan hal-hal yang dahulu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki semuanya. Bagaimana kita mau bersepakat dengan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita siap. Kita siap untuk masuk ke jalan yang Tuhan bukakan. Saya merenungkan ini Bapak Ibu, jangan-jangan ada yang tidak siap ketika firman Tuhan ini datang kepada kita. Kita
bersyukur kita kaya dengan pesan-pesan yang Tuhan kasih. Jangan sampai hanya selewat, kita tidak merenungkan sesuatu, kita tidak mendapatkan sesuatu dari pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, kita sedang lagi melongo kemana-mana gak jelas gitu. Tuhan udah bilang, aku lagi buka jalan. Tinggal kita mau ikut atau tidak tergantung kitanya Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi yang di masa-masa lalu. Zaman-zaman purbakala seperti itu jangan diingat-ingat lagi katanya. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saya mendorong setiap kita Bapak Ibu. Kejar Tuhan. Dapati Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, respon kita salah. Kita tidak mengejar Tuhan, kita tidak mengejar hadirat Tuhan, kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya di Komsel kita sudah belajar Bapak Ibu ya. Aduh kalau kita, ya kadang-kadang juga salah tangkap ya, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya gampang tapi sulit. Tapi menarik. Jadi kita bisa melihat pandangan-pandangan rekan-rekan. Ya, maksudnya jangan lupa datang Komsel ya maksudnya gitu. Artinya saya suka sampaikan kepada rekan-rekan, gak apa-apa kita salah juga jawab, tapi kan kita berani bicara. Maksudnya memang gimana ya, kita terbatas gitu. Kita coba satu sama yang lain, aduh kadang-kadang ya ketawa-ketawa lah kita maksudnya. Ya memang terbatas Bapak Ibu. Tapi kita lewat pesan Tuhan kita belajar, iya ya makin mengerti, makin paham. Makin menangkap apa yang Tuhan mau sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, biarlah setiap kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengejar hadirat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Buang rasa takut dan ketidakpercayaan. Ini sangat penting sekali. Dan kedua, pastikan bahwa kita siap untuk masuk ke jalan yang Tuhan bukakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.